Pemirsa Intens Investigasi. Bukan sebuah rahasia lagi jika perseteruan Baim Cilik dengan ayahnya, Halil Fuad Al-Kathiri, kini mencuat dan menghebohkan publik. Ya, mengungkapkan beberapa fakta mengejutkan, termasuk diantaranya perihal sang ayah yang diduga menjual rumah yang berlokasi di kota wisata di mana rumah tersebut merupakan hasil kerja keras Baim selama sekian tahun syuting dan dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk membeli rumah tersebut. Belakangan, warganet pun memberikan dukungan untuk Baim Cilik terkait permasalahan yang dialaminya. Namun kini, keluarga besar ayah Baim justru mempertanyakan apa alasan Baim sampai ia harus membuka permasalahan ini di media. Bahkan, keluarga ayah Baim Cilik juga mencap Baim sebagai anak yang durhaka karena sengaja membuat nama ayahnya menjadi jelek di mata setiap orang yang mengetahuinya. Lantas, seperti apa reaksi Baim dengan tudingan yang diduga dilayangkan oleh keluarga besar ayahnya tersebut? Benarkah pula Baim pun merasa tidak terima jika apa yang diungkapkannya kini seolah dianggap sebagai ajang untuk menjelek-jelekan sang ayah? Lalu, seperti apa pula cerita Baim yang mengaku sempat dilanda stres luar biasa akibat tindakan dari sang ayah yang sampai saat ini pun belum juga diketahui alasannya tersebut? Benarkah pula jauh di dalam hatinya dan terlepas dari tidak adanya apapun tanggung jawab dari sang ayah selama ini, Baim pun hanya mengharapkan sang ayah kembali kepadanya dan mengukir kebersamaan mereka seperti saat Baim masih kecil. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baim Halil Al-Kathiri atau yang akrab disapa Baim Cilik belakangan ini memang menghebohkan jagat dunia sosial media karena sebuah pengakuan mengejutkan yang mengalir dari dirinya. Pertama kali muncul dalam sebuah podcast, Baim Cilik membuka sikap yang dilakukan oleh sang ayah. Kepada tim Intens Investigasi sebelumnya, Baim Cilik pun sempat menceritakan jika rumahnya yang berlokasi di kota wisata yang dihasilkan dari kerja kerasnya selama sekian tahun syuting dijual oleh sang ayah. Hal ini pun terjadi pada saat Baim masih duduk di bangku sekolah dasar pada saat itu. Baim pun juga menambahkan pasca rumah tersebut dijual dan pasca sang ayah bercerai dengan sang ibunda, ia pun mulai mendapati sikap yang tidak biasa dari sang ayah yang akhirnya berujung putusnya komunikasi dengan sang ayah hingga Baim pun sudah tidak lagi dibiayai oleh ayahnya. Banyak tanda tanya besar yang ada dalam pikiran Baim hingga ia pun akhirnya muncul dan mengungkapkan hal ini di hadapan publik. Meski begitu, di tengah usaha Baim untuk menjawab rasa penasarannya, Baim pun dihadapkan pada sikap dari keluarga besar sang ayah yang justru mempertanyakan alasan Baim mengapa sampai harus membuka permasalahan ini ke ruang publik dan diduga sengaja menjelek-jelekan nama sang ayah sehingga Baim pun dicap sebagai anak durhaka. Pihak beliau itu ada nyampein, dari pihak keluarga besar dari ayah itu ada nyampein ke aku, ada yang nelpon kayak kenapa sih kok ngebongkar masalah keluarga, kenapa sih jelek-jelekin abah. Aku gak ada jelek-jelekin abahku, semua yang aku omongin itu fakta. Dan aku udah nyimpen ini 2 tahun, aku udah diem terlalu lama, aku udah ngempet semuanya sendirian, cuman aku sama abangku sama mamaku. Tapi tuh kayak tetep aja aku diem selama 2 tahun berusaha seakan-akan kayak oh mungkin masih ada nih itikat baik dari dia, mungkin ada nih feedback baik dari dia. Karena setiap kali ada orang nanya gimana abahmu masih ngasih uang jajan apa enggak, aku selalu jawab masih kok. Kadang-kadang aku masih berusaha nutupin jeleknya dia, aku masih berusaha jaga namanya dia. Sampai aku ngerasa kayak wah
ini nggak ada feedback apapun nih dari dia, wah ini nggak ada tanggung jawab apapun nih dari dia. Baru aku mulai. Buat orang yang bilang aku durhaka, kalian nggak ngerasain punya ayah kayak aku. Dan kalau aku durhaka, bagian mananya coba? Ada yang tau nggak? Bagian mana yang bilang aku durhaka? Ada nggak? Aku buka aib dia, aku nggak ada buka aib. Ini kalian tuh nggak tahu aku bilangin apa aja. Semua hal yang aku omongin sekarang itu baru secuil dari fakta. Itu baru semuanya. Aku baru buka secuil aja kalian udah bilang aku durhaka. Tunggu aku buka semuanya, kalian bakal tahu lagi semuanya. Banyak hal yang dia omongin ke aku, dia omongin ke keluarga aku tentang aku, sedangkan aku nggak ada salah apapun. Ya, kalian mau pikir aku durhaka nggak apa-apa, karena emang nggak ada yang namanya ayah durhaka sama anak kan, adanya ayah jahat sama anak nih. Kalian mau bilang aku durhaka ngomong kayak gini nggak apa-apa, terserah. Mungkin kalian nggak ngerasain apa yang aku rasain. Ya, karena semua yang aku omongin fakta. Kalau aku ngejelek-jelekin dia tanpa sebuah fakta, mungkin aku durhaka. Semuanya fakta, dan ini fakta yang harus aku keluarin biar dia malu, karena aku nggak mau malu sendirian. Aku malu kok dengan kelakuannya dia. Seperti yang diucapkan Baim sebelumnya, ia pun tidak mempedulikan respon apapun karena ia, sang kakak dan sang ibunda terdampak langsung dari permasalahan ini. Baim pun juga menegaskan tidak ada alasan apapun dari ucapannya untuk membuka aib sang ayah, sehingga ia pun dicap sebagai anak durhaka. Apalagi Baim pun juga menegaskan apa yang dibukanya sekarang belum seberapa jika dibandingkan dengan rasa sakit dan juga pengalamannya bertahun-tahun untuk memendam perasaan ini sekian lama. Terlebih lagi menurut Baim, untuk urusan tanggung jawab, hal tersebut juga tidak pernah dilakukan oleh sang ayah. Seperti saat Baim menunjukkan uang transferan berjumlah Rp200.000 yang baru didapatkannya ketika ia meminta dari sang ayah pasca sekitar 5 bulan bercerai dari ibundanya. Jadi setelah podcast kemarin keluar, yang viral kemarin, ayahku ngehubungin ibu sambungku sama adik-adikku, dan dia akhirnya transfer duit, walaupun kurang banget, tapi at least ada itikat baiknya. Tapi kenapa harus kayak gini dulu? Dan mungkin dalam waktu dekat dia ngehubungin aku, nggak tahu kan we never know ya dia kayak gimana. Tapi tetap aja, selama dia nggak ngehubungin aku, selama nggak ada bentuk pertanggungjawaban dia ke aku bakal tetap buka mulut. 200.000 transfer. Itu tahun berapa ya? April 2022. 10 April. Ini di sensor aja ya. Iya. Nih. Iya, ini nanti tolong disensor ya, terserah. Nih. Tanggal itu ada. Ini waktu itu aku lagi butuh duit aja sih, aku nelpon. Ini April, 10 April 2022. Ayah terakhir nafkahin aku setelah cerai sebenarnya. Setelah cerai sama mama itu 5 bulan setelah itu dia berhenti. 5 bulan tuh dia nafkahin terus dia sempat berhenti, terus nafkahin lagi. Ya, jika ditelisik lebih dalam, wajar memang seorang anak menuntut tanggung jawab dari ayahnya. Meski telah bercerai baik secara agama dan juga negara, tentu ada tanggung jawab lain yang harus seorang ayah lakukan. Salah satunya adalah yang terus diminta oleh Baim, yaitu melunasi uang sekolahnya dengan cara apapun. Bahkan, Baim pun juga mengaku tidak malu jika sang ayah harus melunasinya secara mencicil. Yang aku harapin, at least cicil aja duit sekolahku. Nggak mungkin dong aku bayar semuanya. Makanya kalau at least dia udah ngehubungin aku, bukan aku nggak mau dia nelpon orang, transfer ke orang, terus orangnya nyampein ke aku, nggak bakal mau itu. Aku mau dia sendiri yang nelpon aku, dia sendiri yang ngehubungin aku, dia sendiri yang transfer aku. At least kalau emang dia nggak bisa bayar, belum bisa bayar semuanya, cicil aja dulu. Emang apa salahnya cicil? Gak apa-apa kan? Kembali membahas perihal kemunculan remaja yang dulunya sangat diidolai karena wajahnya yang lucu tersebut, kemunculan Baim memang buntut dari kesabarannya selama 2 tahun belakangan ini yang menurut Baim sudah tidak dapat lagi ditutupinya. Melakukan segala cara untuk terus membuka komunikasinya dengan sang ayah. Baim pun selalu mendapati sang ayah seolah mengabaikan dirinya, dan itulah yang menjadi penyebab dirinya akhirnya buka suara. Itikat baik terkecil mungkin menurut Baim? Nggak ada sama sekali. Aku nggak pernah. Jujur aku nggak pernah. Komunikasi terakhir apa ya?
komunikasi terakhir itu ya aku nggak tahu apa-apa, pulang sekolah udah diblokir. Terakhir aku sempet nelpon itu lebaran, sekedar minal izin ya, terus minal izin ngobrol-ngobrol dikit, terus aku nanya kayak awalnya normal-normal aja. Ketika aku nanya, Bah kok gini, atau aku mulai membahas kenapa aku diblokir dan lain-lain, dia langsung kayak bentar aku mau pergi, mati. Terus aku diblokir, setelah itu blokir lagi. Kan waktu itu pas lebaran itu dia kan ada 2 nomor kan, aku nelfon nomor satunya dan sekarang udah diblokir dua-duanya. Hebat. Aku sempat ketemu itu korban 2023. Korban 2023 itu aku dia sempat datang nyamperin aku di Buncit kan, aku itu korban. Dia datang cuma sama bosku dikasih daging yang seperti udah gitu. Sementara itu, kini pasca semua pemberitaan telah viral, ia pun juga berharap ada itikat baik dari sang ayah, terutama perihal apa yang selalu diucapkannya. Jika tidak, Baim pun menegaskan akan terus buka suara tentang kelakuan sang ayah yang menurutnya apa yang telah dikeluarkannya saat ini masih hanya permukaan saja dan hal tersebut dapat dipastikan akan membuat sang ayah semakin malu. Itikat baik, itu yang aku tungguin. Aku bakal terus speak up. Aku baru keluarin dikit dari mulutku, masih banyak yang aku tutupin. Aku bakal berhenti speak up kalau dia udah ngehubungin aku dan dia ada itikat baik. Berarti kalau aku masih ngomong, berarti belum ada itikat baik dari dia. Di sisi lain, seperti diceritakan Baim sebelumnya, sejak 2022 silam, ia pun harus melewati hari-harinya tanpa adanya sang ayah yang kini diketahui sedang berada di Australia. Seperti apa? Baim menceritakan pengalamannya. Dan benarkah buntut dari ketidakhadiran sang ayah pada saat itu, Baim pun mengalami emosi yang tidak stabil sehingga berujung kepada mentalnya yang drop. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, cukup mengharukan memang. Harus melewati permasalahan sulit di usianya yang masih sangat muda. Baim pun menuturkan, karena kejadian ini mentalnya pun menjadi drop. Namun, Baim berujar hal ini tidak membuatnya harus berkonsultasi ke psikiater. Karena masih banyak orang-orang yang menyayanginya dan memberikan dukungan serta kasih sayang kepada dirinya. Dia sempat depresi juga atau tertekan gitu nggak sih atas masalah ini? Sempat. Awal-awal 2022 itu aku tertekan banget, aku jatuh banget. Sampai akhirnya aku bangun sendiri. Atas support dari orang tua aku, atas support dari mama dan abangku. Aku gak butuh psikiater lah. Aku bisa. Selama aku masih punya orang di sekitarku yang sayang sama aku, kenapa aku butuh psikiater? Enggak separah itu. Aku masih tetap keluar rumah, aku masih tetap ngelakuin kegiatanku. Cuman mungkin kadang aku mikir gitu. Kayak aku sampai sekarang aku masih mempertanyakan kenapa dia gitu. Baim pun juga mengungkap jika selama ini ia pun membiayai uang sekolahnya sendiri, di mana ia harus bekerja keras dengan membangun bisnis dan juga berdagang kecil-kecilan. Baim sadar betul jika kesalahannya di awal adalah mempercayakan semua uang kepada sang ayah. Lantas, bagaimanakah cara Baim untuk keluar dari pengalaman kurang mengenakan tersebut? Benarkah kini Baim pun juga belajar untuk mengelola uangnya sendiri, termasuk uang dari bisnis parfum dan juga berdagang kambing yang kini tengah digelutinya. Aku tahun terakhir kelas 3 SMA sekarang. Dari kantong pribadi. Semua kantong pribadiku. Ya untuk uang jajanku pribadi, kebutuhan apa semua segala macam ya dari parfum, kambing dan lain-lain. Selalu di ayah. Selalu di ayah. Aku sempat nanya mamaku kan, Mama dapat apa sih selama aku syuting bertahun-tahun tuh? Mama ada penghasilan apa gitu loh. Dan mamaku cuma jawab, mama tuh cuma dikasih 10% sama ayahku. Ya itu urusan mamaku sama ayahku ya. Aku nggak ada di sini, aku nggak ada sangkut pautin. Makanya kayak aku ikut-ikut masalah keluarga, masalah dia cerai, aku nggak peduli sama sekali. Ini tentang aku sama ayahku, tentang aku bingung kenapa dia harus kayak gitu.
walaupun penghasilanku miliaran, mungkin pengeluaran dia juga gede ya. Makanya kayak anggapannya aku udah nggak pedulin tentang duit itu. Kayak ada kan puluhan miliar ya penghasilanku pasti. Aku nggak peduli itu. Aku nggak ada minta duit itu balik karena aku tahu dia pasti udah nggak punya duitnya. Cuman yang aku minta itu tanggung jawabnya dia. Sebagai ayah dia harus bayar sekolahku. Dia harus bertanggung jawab atas aku gitu loh. Aku nggak ada minta duit-duitku lama yang udah nggak tahu kemana kayak aku tagih lagi, enggak. Cuman aku minta rumah sama aku minta sekolahku dibayar semua. Hilangnya Baim dari dunia entertainment yang membesarkan namanya dan sang kakak pada saat itu ternyata karena alasan pendidikannya yang dilakukan di 2 pesantren di Malang dan juga di Solo. Lantas benarkah pasca permasalahan ini, Baim pun menuturkan siap kembali ke dunia entertainment? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Ya, nama Baim Cilik bisa dibilang mencuat saat usianya masih sangat kecil pada saat itu. Merajai beberapa sinetron layar kaca dan bahkan tercatat sebagai bocah yang membintangi sinetron stripping bersama dengan almarhum komedian Olga Syahputra dan juga Raffi Ahmad. Hilangnya Baim Cilik dari dunia entertainment yang sudah membesarkan namanya dan juga sang kakak pada saat itu. Ternyata karena alasan pendidikannya yang dilakukan di 2 pesantren di Malang dan juga Solo. Pasca permasalahan ini, Baim pun menuturkan siap kembali ke dunia entertainment dari nol, sembari mengembangkan beberapa bisnis yang sedang ditekuninya pada saat ini. Tentunya dengan sebuah alasan karena ia ingin membuktikan kepada orang yang telah meninggalkannya bahwa ia bisa survive tanpa mengandalkan mereka. Karena aku pesantren pertama ya, aku pesantren, terus waktu itu sempat juga selesai aku keluar pesantren, aku pernah bilang aku nggak pengen masuk entertain, dan jujur aku nyesel banget di situ karena jujur aku masih pengen masuk entertain. Bukan paksaan dari No. abah? Enggak, karena pesantren. Intinya yang aku lakuin sekarang, aku mulai dari nol lagi. Aku ada ngejalanin bisnis, aku ada jualan parfum, aku punya susu kambing. Aku juga pengen balik ke entertain, tapi ya aku harus step by step lagi. Aku harus ngulang dari awal lagi. Dan aku mau kok, maksudnya aku nggak ada tekanan apapun, aku nggak ada penolakan, kayak aku terima kalau emang aku harus ngulang dari nol. Aku mau, aku pengen ngebuktiin ke ayahku, aku mau pengen buktiin ke orang yang udah ninggalin aku kalau aku tetap bisa tanpa bantuan mereka. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.